Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Andina Nurul Wahidah MPD dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Perkenalkan, nama saya Nur Adlasari dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini tugasnya yaitu mereview skripsi. Nah, jadi judul skripsi yang saya review itu adalah pembelajaran berbasis bilingual, studi kasus pembelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah jurusan keagamaan Pondok Pesantren Al-Islam Joresan tahun ajaran 2007-2008. Nama penelitinya yaitu Lili Wulandari, asal perguruan tingginya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STEN Ponorogo, tahun skripsi 2009. Jadi lanjut saja kita ke bab 1 pendahuluan. Untuk nomor 2 latar belakang. Jadi nomor yang poin A itu permasalahan yang terjadi ditemukan adanya pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis bilingual di kelas Madrasah Aliyah jurusan keagamaan Pondok Pesantren Al-Islam Joresan. Nah, pembelajaran pendidikan agama Islam yang berbasis bilingual tidak ditemukan pada Madrasah Aliyah secara umum, karena pada Madrasah Aliyah umum pembelajaran pendidikan agama Islam biasa dilakukan dengan satu bahasa saja. Untuk poin B, alasan yang mendasari penulisan skripsi ini pada dasarnya ingin meneliti lebih lanjut tentang pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis bilingual di Pondok Pesantren Al-Islam Joresan. Untuk poin C yaitu ada data pra penelitian. Ini isinya ada, pada saat ini sekolah yang menggunakan konsep bilingual dalam pengajarannya sedang amat diamati karena agaknya sekolah semacam ini dapat menjawab dan memenuhi kebutuhan orang tua. Para orang tua berlomba-lomba untuk memasukkan anak mereka ke sekolah yang menggunakan konsep bilingual ini dalam cara komunikasinya. Lebih dari itu, sekolah jenis ini dianggap modern yang dapat memenuhi kebutuhan zaman. Nomor 3 yaitu pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Untuk pertanyaan yang pertama ada, mengapa digunakan bahasa asing dalam pembelajaran di Madrasah Aliyah jurusan keagamaan Pondok Pesantren Al-Islam Joresan tahun ajaran 2007-2008. Tujuannya untuk mendeskripsikan dan menjelaskan alasan digunakannya bahasa asing dalam pembelajaran di Madrasah Aliyah jurusan keagamaan Pondok Pesantren Al-Islam Joresan tahun ajaran 2007-2008. Untuk pertanyaan yang kedua itu, bagaimana proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan bahasa asing di Madrasah Aliyah jurusan keagamaan Pondok Pesantren Al-Islam Joresan tahun 2007-2008. Tujuannya untuk mendeskripsikan dan menjelaskan proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan bahasa asing di Madrasah Aliyah jurusan keagamaan Pondok Pesantren Al-Islam Joresan tahun 2007-2008. Untuk pertanyaan nomor 3-nya, bagaimana sistem evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran dengan bahasa asing di Madrasah Aliyah jurusan keagamaan Pondok Pesantren Al-Islam Joresan tahun ajaran 2007-2008. Tujuannya untuk mendeskripsikan dan menjelaskan sistem evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan bahasa asing di Madrasah Aliyah jurusan keagamaan Pondok Pesantren Al-Islam Joresan tahun ajaran 2007-2008. Untuk pertanyaan yang terakhir, nomor 4, apa manfaat yang diperoleh siswa atau siswi selama mengikuti pembelajaran dengan menggunakan bahasa asing di Madrasah Aliyah jurusan keagamaan Pondok Pesantren Al-Islam Joresan tahun ajaran 2007-2008. Tujuannya untuk mendeskripsikan dan menjelaskan manfaat yang diperoleh siswa atau siswi selama mengikuti pembelajaran dengan menggunakan bahasa asing di Madrasah Aliyah jurusan keagamaan Pondok Pesantren Al-Islam Joresan tahun ajaran 2007-2008. Pada skripsi ini yang saya review ada 4 pertanyaan dan 4 tujuannya juga. Menurut saya dalam skripsi ini sudah sesuai dan saling berkesinambungan antara pertanyaan dan tujuannya, karena apabila tujuan dan pertanyaan tidak sinkron, maka itu tidak akan menjawab, sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitiannya.
Baiklah, lanjut nomor 4, itu ada manfaat penelitian. Di sini manfaatnya ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Menurut saya, pada skripsi ini manfaat dan uraian manfaatnya sudah cukup jelas, dapat memperlihatkan kegunaan dari hasil penelitian tersebut, serta dapat memaparkan manfaat dari suatu penelitian. Lanjut nomor 5, ada landasan teori atau kajian pustaka. Di sini kajian teori yang dikaji ada pembelajaran berbasis bilingual. Untuk subteorinya ada makna dan tujuan pembelajaran berbasis bilingual, materi pembelajaran berbasis bilingual, metode pembelajaran berbasis bilingual, lalu media pembelajaran berbasis bilingual, sistem evaluasi pembelajaran berbasis bilingual, dan terakhir adalah manfaat pembelajaran berbasis bilingual. Pada bagian landasan teori atau kajian pustaka, teori yang dibahas sudah cukup baik dan berkaitan dengan penelitian yang diangkat. Namun ada beberapa yang menurut saya kurang, yaitu pertama dalam penulisan footnote-nya. Penulis skripsi mungkin tidak teliti karena ada beberapa yang tidak ditulis tahunnya. Lalu yang kedua, tidak dicantumkan nama pengarang bukunya untuk bagian pedoman pengembangan silabus dan Direktorat Jenderal Kelembagaan. Ketiga, ada terdapat dua sumber dari website yang belum pasti kejelasannya. Lanjut nomor 6, kajian peneliti terdahulu atau kajian penelitian relevan. Pada bagian ini, penulis skripsi mencontohkan beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi yang berhubungan dengan penelitiannya. Itu ada 3, dari artis Tunggadewi, judul penelitiannya Amalia Tadris dalam meningkatkan potensi santri menjadi ustadz. Studi kasus di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, yang di dalamnya membahas tentang latar belakang Amalia Tadris di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, proses kegiatan Amalia Tadris Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, dan implikasinya Amalia Tadris dalam meningkatkan potensi santri menjadi ustadz di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. Yang kedua, ada Dewi Ana Agung Kurniani yang meneliti tentang studi tentang sistem pendidikan di Madrasah Aliyah Keagamaan Al-Islam Joresan Melara Ponorogo tahun 2004-2005 yang membahas tentang keberadaan Madrasah Aliyah Keagamaan Joresan Melara Ponorogo, sistem pendidikan dan pengajaran di Madrasah Aliyah Keagamaan Al-Islam Joresan Melara Ponorogo, prospek Madrasah Aliyah Keagamaan Al-Islam Joresan Melara Ponorogo, kualitas alumni Madrasah Aliyah Keagamaan Al-Islam Joresan Melara Ponorogo. Yang ketiga, ada Abdul Munib yang meneliti tentang pengaruh metode pembelajaran bahasa Arab aktif terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 Madrasah Aliyah Al-Islam Joresan Melara Ponorogo tahun 2001-2002, yang membahas tentang metode-metode pengajaran bahasa Arab aktif di Madrasah Aliyah Al-Islam Joresan Melara Ponorogo tahun pelajaran 2001-2002. Faktor pendukung pelaksanaan metode-metode pembelajaran bahasa Arab aktif di Madrasah Aliyah Al-Islam Joresan Melara Ponorogo tahun pelajaran 2001-2002. Selanjutnya, pengaruh metode pembelajaran bahasa Arab aktif di Madrasah Aliyah Al-Islam Joresan Melara Ponorogo tahun pelajaran 2001-2002. Dari beberapa kajian penelitian terdahulu yang dipaparkan oleh penulis skripsi yang saya review ini, ternyata beliau mengatakan bahwa selama ini belum ada penelitian yang memfokuskan penelitian berkenaan dengan tema skripsi tersebut, yaitu pembelajaran berbasis bilingual, menguasai dua bahasa. Untuk isi dari penelitian terdahulu yang sudah disebutkan hanya menjelaskan tentang metode-metode pembelajaran bahasa Arab dan penelitian pembelajaran yang ada di pondok-pondok. Lanjut nomor 7, ada pendekatan dan jenis penelitiannya. Pendekatan penelitiannya deskriptif kualitatif. Untuk jenis penelitiannya yaitu studi kasus. Baiklah, bisa dilihat dari screenshotannya bahwa peneliti data yang diperoleh dari jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Namun di sini juga dijelaskan, selain itu penulis juga merasa perlu untuk mengadakan penelitian langsung ke lapangan atau field research atau ke sekolah yang bersangkutan. Data yang diperoleh dari jenis penelitian ini bersifat kuantitatif yang nantinya akan penulis klarifikasikan menjadi data yang kualitatif. Dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus.
dari skripsi yang saya review ini, ternyata penulis juga mengeluarkan bahwa selain itu penulis juga merasa perlu untuk mengadakan penelitian langsung ke lapangan itu, tapi nantinya juga akan dikualifikasikan menjadi data yang kualitatif. Untuk nomor 8, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di Madrasah Aliyah jurusan Keagamaan Pondok Pesantren Al-Islam Joresan, tahun ajaran 2007-2008, terletak di Desa Joresan, Kecamatan Larak, Ponorogo. Waktu penelitian tidak disebutkan. Pada skripsi yang saya review ini tidak menjelaskan secara detail waktu penelitian, hanya menyebutkan di sekolahnya dan di mana daerahnya saja. Seharusnya ada data waktu penelitiannya agar tahu secara jelas dan tahu berapa lama sih si penulis melakukan penelitian. Baiklah, untuk nomor 9 ada sumber data penelitian. Di sini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primernya yaitu seorang direktur madrasah, seorang kepala sekolah, 5 orang guru pendidikan agama Islam, dan 5 orang siswa-siswi sebagai objek wawancara, serta siswa-siswi kelas 5A dan kelas 5B sebagai objek observasi atau pengamatan. Lalu yang kedua ada data sekunder, segala dokumen baik berupa buku, majalah, surat kabar, internet, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam skripsi tersebut. Baiklah, untuk nomor 10 itu ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan datanya ada 3, yaitu teknik observasi, kedua teknik wawancara, ketiga teknik dokumentasi. Di mana yang pertama teknik observasi menggunakan lembaran observasi, yang kedua teknik wawancara menggunakan pedoman wawancara, dan yang terakhir itu dokumentasi menggunakan rekaman, foto, dokumen sekolah. Lalu untuk pertanyaan penelitian yang pertama, mengapa digunakan bahasa asing dalam pembelajaran di Madrasah Aliyah jurusan Keagamaan Pondok Pesantren Al-Islam Joresan tahun 2007-2008? Itu teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, alat pengumpulan datanya pedoman wawancara. Lalu yang kedua, pertanyaannya bagaimana proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan bahasa asing di Madrasah Aliyah jurusan Keagamaan Pondok Pesantren Al-Islam Joresan tahun ajaran 2007-2008. Itu teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dengan alat pengumpulan data, pedoman wawancara, lembar observasi, serta dokumen sekolah. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana sistem evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran dengan bahasa asing di Madrasah Aliyah jurusan Keagamaan Pondok Pesantren Al-Islam Joresan tahun ajaran 2007-2008. Teknik pengumpulan datanya itu dengan wawancara, lalu alat yang digunakan pedoman wawancara. Terakhir pertanyaannya, apa manfaat yang diperoleh siswa atau siswi selama mengikuti pembelajaran dengan menggunakan bahasa asing di Madrasah Aliyah jurusan Keagamaan Pondok Pesantren Al-Islam Joresan tahun ajaran 2007-2008 menggunakan teknik wawancara dan alat yang digunakan pedoman wawancara. Baiklah, lanjut nomor 11 yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Di sini peneliti melakukan triangulasi. Pertama, membandingkan data dan hasil wawancara dengan hasil pengamatan. Yang kedua, membandingkan apa yang dikatakan guru dengan apa yang dikatakan siswa. Yang ketiga, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan. Baiklah, yang terakhir nomor 12 yaitu teknik analisis data. Di sini penulis menggunakan analisa deskriptif, sehingga penelitian ini dinamakan penelitian deskriptif. Dalam menganalisisnya, peneliti tidak perlu menggunakan hipotesis. Peneliti hanya mengumpulkan seluruh data yang ada, kemudian dipisahkan antara data-data yang kualitatif dan data-data yang kuantitatif. Kemudian data-data tersebut dideskripsikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan. Menurut saya, teknik analisis data yang digunakan sudah dipaparkan dengan detail dan jelas, sehingga dapat memudahkan seseorang untuk memahami ketika membacanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.